Hati itu tempat ketenangan. Kalau kita nggak tenang, efeknya akan dirasakan oleh anak-anak kita. Bang Arfani, hari ini saya berikhtiar menyampaikan materi ini. Dan tahu nggak, ujian itu Allah berikan pada saya tadi pagi. Ditantang saya itu sama Allah. Mungkin begini bahasanya, Irfan, Pang, hari ini, siang ini kamu mau nyampein masalah ya tenang. Diuji loh sekarang sama Allah gitu. Dan betul ternyata. Tadi pagi saya diuji sama Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ayah yang tenang. Pada subuh sudah mulai anak-anak rame, saling ledek, saling senggol, saling teriak segala macam. Saya mencoba, ya Rob, apa salah saya? Apa salah saya? Apa salah saya, Rob? Akhirnya saya berpikir, oh iya, hari ini saya disuruh sama Allah lebih dekat lagi sama Allah. Karena kalau kita jauh dari Allah, anak kita itu yang ngatur bukan kita. Istri kita nih Bang Arfani, bukan kita yang mengendalikan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin anak kita bahagia, anak kita tenang dan kita pun tenang, jangan maksa mereka untuk tenang. Tapi mintalah pada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah menghadiahkan ketenangan pada kita. Yang pertama, mendekat sama Allah. Kalau sudah mendekat, maka akan lebih menenangkan. Orang-orang yang tenang itu akan yakin tidak ada takdir yang buruk untuk seorang mukmin. Pertanyaan saya, di balik ujian pandemi COVID yang terjadi pada hari ini, betul, masalahnya banyak luar biasa. Tetapi, saya pastikan, di balik masalah itu, ada banyak hikmah yang didapatkan. Ayah bunda, saya belajar di awal-awal pandemi COVID dengan Bang Arfani dan teman-teman, dengan Abai Jamil, ada istilah door close, door open ya, Bang Arfani ya. Ketika hari ini Allah uji kita dengan ujian pandemi COVID, iya, ada pintu-pintu yang tertutup, yang nggak bisa ngapa-ngapain kita itu. Jualan nggak bisa, bekerja nggak maksimal, sekolah nggak bisa. Tetapi di balik pintu yang tertutup itu ada doors open, ada pintu-pintu yang terbuka. Ayah bunda, boleh dong di-share kira-kira selama 3 bulan ini, di balik kesakitan, di balik permasalahan, di balik persoalan yang Allah berikan pada kita, kira-kira pintu-pintu syukur apa yang sudah ayah bunda dapatkan? Boleh di-share ya? Silakan. Oke, siap. Kita akan bacakan nih. Kira-kira apa yang di-share oleh ayah bunda sekalian? Pintu-pintu kebaikan apa, rasa syukur apa yang dirasakan selama 3 bulan ini, di balik yang tadi tuh, persoalan COVID dan lain sebagainya. Oke, saya bacakan Mantap. ya, Mbak. Oke, sip. Ya, dari Pak Lukman Hati, warung soto tutup selama pandemi COVID, tapi berganti ada banyak orderan bikin masker, luar biasa. Dari Mbak Resti, syukur bisa sholat berjamaah dengan suami, belajar bareng, luar biasa. Ini sesuatu pintu-pintu yang baru, pintu yang terbuka, yang disyukurin di masa COVID-19 ini. Oke, kita tunggu rekan-rekan lainnya tentang pintu yang terbuka selama masa COVID-19. Oke, dari Mbak Risa, lebih banyak waktu berkumpul dengan keluarga. Walau juga gaji dikurangin. Gaji dikurangin tapi pendapatan nambah mungkin Mbak Risa ya. Amin. Oke, dari Pak Taufik, bisa sholat bareng, sering diskusi sama suami tentang anak. Oh, ini Nyonya Taufik berarti ya. Nyonya Taufik. Kemudian dari Tony Haryanto, punya waktu dan event banyak untuk belajar parenting. Luar biasa sama dengan Abah nih. Dari Usnul Wulan, banyak interaksi dengan keluarga, sebelumnya mungkin interaksinya berkurang. Kemudian dari Pak Antoni Ramadinda, Allah mudahkan saya berkisah dan menasih anak dan istri karena kedekatannya bertambah tentunya. Dari Salwa Azhara, lebih banyak waktu buat belajar meningkatin kapasitas diri. Dari Mbak Dini ya, Bunda Dini ini, banyak ilmu didapat dari kelas online. Ya, tentunya banyak sekali kelas online sekarang ini. Kemudian dari Irma Yunita, lebih banyak waktu belajar online kelas. Oh, mirip dengan Mbak Dini tadi juga. Oke, luar biasa ternyata Bang Fani ya.
Saya aja nih yang nggak ngalamin apa yang dialami ayah bunda, bahagianya banget. Vibrasi itu tertular. Kalau kita merasa di balik ujian pandemi COVID ini masih banyak kenikmatan yang muncul, maka kita sudah mendekat pada Allah yang menenangkan, akhirnya berwujud rasa syukur yang besar atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Meskipun iya, di balik syukur itu, kita juga memaksimalkan rasa sabar kita. Makanya ada sebuah quote nih yang ya saya buat-buat sendirilah, belajar kayak babe gitu. Semua takdir untuk seorang mukmin selalu baik adanya. Syukur mampu diwujudkan jika harapan dan kenyataan sama. Dan sabar itu kan jika hasil akhir tak seperti yang dikira. Tetapi keyakinan Allah yang maha baik kan selalu ada. Mantap ya Bang Arfani. Kalau orang-orang kemudian sudah dekat sama Allah, nggak ada yang buruk. Nggak ada yang buruk. Saya saja menikmati betul. Saya selama ini ngerasa, mohon maaf, sudah jadi orang tua yang oke buat anak-anak. Sombongnya saya, maklum, belajar parenting banyak juga. Tapi ternyata, Masya Allah ya Rob, ya Rob, ketika pandemi terjadi, saya ngerasa, kemana aja Bang selama ini kamu itu? Gitu. Dan Bang Arfani, saya ngerasa sepanjang hidup saya baru bisa menikmati terawehan malam pertama bareng keluarga di rumah. Biasanya rame-rame ke masjid, atau ada jadwal keluar misalnya. Tapi sekarang saya menikmati banget. Ketika pas saya takbir Bang Arfani, Allahu Akbar tarawih itu, saya cuma dengar 4 suara di belakang saya. Istri dan 3 orang anak. Pas saya takbir, dalam diri saya bilang, Bang, kemana aja kamu? Dan ternyata syukur saya semakin bertambah, ya Rob, terima kasih. Sudah seusia saya seperti ini, usia pernikahan lama banget gitu, tapi baru hari ini saya menikmati betul suara amin 4 orang makmum di belakang saya. Masya Allah. Ternyata tenang itu menangkan ya. Jadi kalau sudah dekat sama Allah, lantas apa yang perlu kita khawatirkan? Everything is gonna be okay ya. Bang Arfani ya. Oke. Semuanya kan nyaman. Semuanya akan baik-baik saja. Nah, yang kedua, selain daripada mendekat, mengakulah dan jujurlah. Karena kalau nggak jujur, nggak tentram, nggak tenang, nggak nyaman hati kita itu. Apapun yang kita lakukan, kalau tidak ada nilai kejujuran, pasti akan nggak nyaman, nggak tenang. Tapi kalau sudah mengaku dan jujur, insya Allah akan tenang. Dulu, sebelum COVID ini muncul, kita ngerasa sudah oke banget. Sudah siap jadi pengusaha, jadi trainer, jadi orang tua, jadi pebisnis. Tetapi ketika Allah berikan ujian yang sedikit pada kita berupa COVID, mulai kelabakan kita. Nggak bisa ngapa-ngapain kita. Dan hari ini kita jujur mengakui kapasitas diri ini sungguh luar biasa, tidak ada apa-apanya. Dan akhirnya kita mengaku dan jujur, iya ternyata harus banyak belajar lagi. Harus banyak mencari ilmunya lagi. Banyak ngobrol lagi. Mungkin selama ini bonding kita dengan anak-anak nggak deket. Dan hari ini Allah antarkan kita harus mengaku. Bang Arfani, ayah bunda, ngaku ya, jujur ya. Mungkin gitu kata Allah. Selama ini kita jauh dari keluarga kita. Kita ngakunya keluarga is number one. Segala-galanya buat kita. Kita kerja buat keluarga, cari uang buat keluarga. Tapi nyatanya, nol sama sekali. Buktinya apa? Pada hari ini, ketika Allah berikan ujian COVID sama kita, betul ternyata ilmu kita tentang keluarga, pemahaman kita tentang siapa putra-putri kita, tidak ada sama sekali. Dikasih ujian daring saja, sudah mulai kelabakan kita. Perasaan dulu nggak gini, pelajaran mama, wah udah mulai ini. Perasaan ibu nggak gini dulu, repot amat sekolah sekarang, dan lain sebagainya. Bukankah mereka adalah customer
utama kita. Tapi hari ini ternyata kita kelabakan sudah menghadapinya. Jujur ya, mengaku, dan kita mengakui ternyata banyak hal yang tidak bisa kita maksimalkan. Dan hari ini Allah nyuruh kita buat mendekat agar kita jauh lebih tenang, lebih oke lagi untuk menghadapi kehidupan ke depan. Nah, yang ketiga, maksimalkan pikiran positif. Karena ternyata your mindset define your act. Apapun yang kau kira, maka akan dibuktikan. Dalam bahasa hadis kan, anna inda dhanni abdi bi, prasangka hambaku ini akan diantarkan oleh Allah itu. Kalau kita menyangka buruk, maka akan buruk. Kalau kita sangka baik, maka insya Allah juga akan baik. Berbaik sangka kepada Allah itu menenangkan, menenteramkan hati dan pikiran, menguatkan jiwa dan keyakinan. Dan kita yakin, nanti ada banyak hal yang baik yang akan Allah berikan pada kita. Kalau kemudian pikirannya nggak positif, saya pastikan nggak akan tenang. Nggak akan tenang. Pikirannya harus positif, harus adil dalam pikiran, nggak boleh nggak adil. Kadang-kadang nih, kita jangankan sama orang lain, sama anak aja, pikirannya udah negatif, nggak tenang pada akhirnya. Ayah bunda, saya mau tanya ya, kira-kira nih, kalau ayah bunda di kamar, kemudian dengar suara piring atau gelas yang pecah, kira-kira nih, respon dari ayah bunda ketika di kamar, apa yang akan dilakukan? Atau kalimat apa yang akan muncul? Silakan di-share ya bunda ya. Itu hanya contoh kecil sebetulnya. Silakan ayah bunda. Kalau ayah bunda di kamar, kemudian mendengar ada suara gelas atau piring yang pecah, kira-kira respon apa yang muncul? Oke, sudah mulai. Ada apa, Nak? Auki. Oke, bayang dong. Auki, kok bisa pecah? Kan begitu ya kira-kira. Mungkin gitu ya. Saya ngebayang sih begitu. Soalnya I-nya panjang Bang Arnani. Auki, kok bisa pecah? Gitu kan. Udah pas kali Abah itu kayaknya Banget ekspresinya. ya. Teriak, ayo, kenapa dek? Gitu lah kira-kira ya. Aduh, ada yang teriak, ayo kenapa dek? Gitu kan. Oke, yang lain? Oke, silakan. Yang pernah ngerasain di kamar, kemudian dengar piring atau gelas pecah di dapur di tengah rumah, kira-kira responnya apa yang muncul? Atau bahasa apa yang akan keluar? Ini Teh Hirma Yunita ya, kebayang nih. Teriak, ayo kenapa dek? Mas, ngapain sih? Ini mah teriak-teriak semuanya ya. Tanggung jawabnya tolong ya. Bayang. Astagfirullah. Nah ini kira-kira nih, sekarang banyak muncul Bang Arfani, marah yang syar'i begini tuh. Marah yang syar'i pakai bahasa Arab. Astagfirullah, gitu kan. Nah, lo kok bisa pecah? Gitu kan. Nah, Kan jatuh, yang, Pak. kenapa Bang Arfani? Dia kan ditanya, nah lo kok bisa pecah? Ya kan jatuh, Pak. Jatuh, Pak. Nah, kira-kira begitulah. Kalau kemudian pikirannya positif, maka yang saya dapatkan nih, dari ilmu parenting, termasuk juga yang terjadi di rumah-rumah saya, biasanya langsung, apalagi kalau misalnya, mohon maaf misalnya, di rumah kita ada satu di antara putra-putri kita yang ceroboh misalnya, kan langsung tuh, pikiran kita langsung berpikir ke, pasti nih, padahal belum tentu. Belum tentu. Maka yang pertama kali, ketika menghadapi kejadian itu adalah observasi dulu. Apa yang terjadi? Jangan langsung kemudian menyimpulkan, pasti nih si Ade, pasti si Emas, pasti si kakak nih. Kira-kira nih, kalau pas pring, pecah, gimana istilahnya ya Bang? Pring atau perang atau gimana ya? Gimana Bang? Perang-perang. Perang gitu, pecah piringnya. Maka simpan di memori kita, di pikiran kita, satu kalimat saja. Jangan si adeknya, jangan si emasnya, tapi piringnya pecah. Itu fakta yang pertama yang wajib kita munculkan. Urusnya kenapa-kenapa, observasi dulu. Tapi ternyata pikiran kita
Sejak awal sudah nggak adil, sudah nggak positif. Akhirnya yang terjadi masalah. Kira-kira nih, kalau yang tadi misalnya, tadi siapa tuh ya? Mas Uki ya, tadi ya. Aoki misalnya. Aoki kok bisa pecah? Padahal Aokinya nggak ngapa-ngapain. Tapi yang pecahinnya misalnya adiknya. Kira-kira respon Aokinya gimana? Pasti bakalan panjang masalahnya. Nah, kadang-kadang di kita itu, saya juga mengalaminya, Bang. Bagaimana kemudian pikiran ini susah banget buat diajak komprominya. Padahal ternyata pikiran yang positif itu akan mengantarkan ketenangan buat kita. Maka maksimalkan pikiran yang positif. Terutama kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada keluarga tentu saja. Berpikir positif, antarkan kebaikan-kebaikan yang bisa mereka kerjakan. Jangan kemudian underestimate, pasti si adik nih yang ngelakuin, pasti si emang nggak bisa masak nih segala macam. Kalau kita nyangkanya begitu, maka akan diantarkan. Akan diantarkan. Saya belajar dengan keluarga di rumah, yuk kita infak yuk, sedikit aja sehari dari uang yang kembalian belanja ibunya misalnya. Masukin ke kenceleng, kemudian anak nanya, "Bah, kenapa kok ada infak segala macam? Buat siapa gitu emangnya?" Saya bilang begitu sama anak-anak. Anak-anak, kalau kita yakin rezeki itu akan bertambah berkah dengan berinfak, maka Allah akan berikan ganti yang jauh lebih banyak lagi. Dan itu ternyata, Bang, nggak salah Allah itu. Allah ganti dengan keberkahan yang luar biasa besar. Maka, pikiran positif perlu dimaksimalkan di masa yang menantang ini. Terutama bagi kita para ayah. Apalagi kondisi kita, kalau kemudian punya masalah, tertekan, biasanya cenderung diam, nggak ngomong. Bayangin, kalau ayah kemudian cenderung diam, nggak ngomong, tapi pikirannya negatif, apa yang akan terjadi? Tambah ruwet masalahnya itu, tambah nggak tenang. Padahal anak kita udah biasa tuh nyanyi di rumah, nyanyi gitu. Tapi karena pikirnya negatif, nggak tenang, akhirnya langsung marah, "Diam, jangan ribut, mau istirahat." Padahal kemarin anak kita nyanyi bareng kita juga sebetulnya. Kalau kita pikirnya negatif, akan ruwet pada akhirnya. Maka poin yang berikutnya, move on. Di saat sekarang yang serba tidak memungkinkan, bergerak. Apa ikhtiarnya? Apapun itu. Selama kita yakinkan gerakan kita, usaha kita untuk kebaikan keluarga, maka insya Allah, Allah akan berikan kebaikan yang berlimpah untuk kita. Karena nggak mungkin kan, setelah mendekat sama Allah, berzikir, menenangkan hati, berpikir positif, kemudian diam aja, nggak ngapa-ngapain, bergerak. Bagaimana pergerakannya? Kayak tadi tuh, luar biasa. Usaha sotonya, tutup, bergerak. Ternyata Allah berikan rezeki dari masker misalnya. Rezeki itu nggak akan tertukar ya. Sudah diatur sama Allah. Ini bagiannya begini, ini begini, ini begini, ini begini. Jadi, kalau kita nggak bergerak, maka pasti akan tambah nggak tenang juga. Tapi juga jangan sampai begini pada bunda nih misalnya. Ayahnya lagi diam, "Ayah, gerak dong." Padahal ayahnya lagi cari solusi dulu misalnya. Maka berikan jeda kepada para ayah untuk mereka bisa berpikir dan mencari solusi yang terbaik. Setelah diskusi, ngobrol, baru kemudian kira-kira ikhtiar apa yang bisa dilakukan. Apapun itu, insya Allah akan jadi jariah kesalehan. Termasuk bergeraknya kita pada hari ini, penuhi wadah-wadah kita, kapasitas diri kita buat penuhi dulu. Agar kemudian nanti selesai COVID ini, hengkang, pergi, beranjak, kita sudah siap untuk menghadapinya. Saya belajar dari Mbak Mayang ketika beliau menyampaikan sebuah materi perkuliahan online. Kehidupan kita seperti busur panah yang ditarik dulu ke belakang dan kemudian nanti akan jauh lebih melesat ke depan. Hari ini bisa jadi Allah suruh kita buat stay at home agar kemudian bisa
lebih banyak berpikir, merenung, mendekat dengan keluarga, jujur sama mereka, dan lain sebagainya. Dan nanti kita bisa jauh lebih melangkah ke depan dengan kebaikan yang lebih besar lagi, insya Allah. Bang Arfani, mungkin itu nih yang itu ya yang bisa sampaikan. Sudah nggak kerasa ini. Masya Allah, mohon maaf saya terlalu banyak bicara pada siang hari ini. Tapi alhamdulillah Bang Arfani, respon dari para ayah bunda di chat luar biasa ya. Oke, mantap. Bahkan kalimat terakhir nih, istilah wong Jowo, ra'obah, nak ramah, nggak bergerak, nggak dapat rezeki. Insya Allah. Apapun gerakannya, apapun gerakannya gitu ya, kira-kira bahasa begitu. Apapun gerakannya, insya Allah, Allah akan ngatur rezeki kita loh mas. Gitu lah kira-kira. Oke Bang Arfani, terima kasih nih buat ayah bunda sekalian. Oke, baik. Terima kasih Abah dengan materi yang luar biasa yang diberikan. Oke, kita beri kesempatan mungkin dari rekan-rekan ayah bunda yang hadir di sini. Mungkin ada yang ingin diskusikan, ingin ditanyakan. Monggo, kami beri kesempatan untuk menggunakan kolom chat atau raise hand untuk membuka mic-nya, untuk di-unmute. Silakan, mungkin sekitar 2 penanya mungkin masih memungkinkan secara waktu. Silakan rekan-rekan abah, ayah bunda bukan abahnya. Mungkin ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan menyangkut bagaimana menjadi ayah yang tenang. Kalau di sini pun ibu-ibu mungkin perlu materi ataupun informasi tambahan untuk disampaikan ke para suami yang ada di rumah. Dan tentunya materi tadi juga walaupun secara judul untuk ayah tapi ternyata berguna sekali untuk para ibu di sini. Silakan. Silakan yang mau menanggapi, karena saya pastikan ayah bunda sumber belajar bukan dari saya saja, tapi dari ayah bunda juga silakan. Saya pastikan ayah bunda jauh lebih pengalaman menghadapi keluarga, menghadapi kondisi pada hari ini. Silakan bisa raise hand-nya dan kita berbagi ilmu pada siang hari ini. Oke. Mungkin ada yang pengen langsung bertanya atau melalui chat, dipersilakan. Boleh, silakan yang mau share di chat juga silakan. Oke, ada Pak Lukmanul Hakim raise hand, Pak. Oke, Pak Lukmanul Hakim boleh open mic. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz. Alhamdulillah saya dengan ini jadi banyak pertanyaan yang saya muncul di rumah. Bagaimana saya menanggapi si kecil yang tadinya belajar di tempat yang ada sebelumnya, anak saya mau menerima. Tapi barang di rumah dia ogah-ogahan, Ustaz. Pak Lukman, mohon bisa diulang pertanyaan kurang jelas tadi itu. Ya, Ustaz. Apa itu? Anaknya sekarang ogah-ogahan. Yang tadinya dia di madrasah mampu mengikuti kurikulum yang diberikan oleh ustazannya atau ustadznya gitu. Ya. Sedangkan di rumah dia ogah-ogahan. Ya, matur nuwun, barakallah. Assalamualaikum. Oke. Betul. Kira-kira apa yang terjadi ayah bunda yang Allah muliakan? Putra-putri kita ini punya dunia yang nggak sama dengan kita. Beda banget dengan kita. Apalagi mereka tumbuh dan berkembang pada masa sekarang. Anak-anak kita biasanya main di luar rumah misalnya. Lari-lari, main layangan, sepeda-sepedahan. Dan hari ini terpaksa harus stay at home, nggak kemana-mana. Dan tentu saja ini akan berakibat dan berdampak besar bagi mood mereka, mudiknya gitu, buat belajar gimana, semangat belajar seperti apa. Nah maka apa yang perlu dilakukan adalah kita yang belajar lagi. Ini yang saya alami ayah bunda. Mohon maaf, bukan maksud menggurui. Saya juga seorang guru di sekolah. Tapi ternyata ketika pas datang ke rumah, Masya Allah Bang Arfani, luar biasa. Ternyata ngurus anak sendiri itu jauh lebih susah daripada ngurus anak orang lain. Penuh dengan kesabaran juga iya, dengan kehati-hatian juga iya.
Nah, maka apa yang perlu dilakukan? Yang paling pertama, kita harus tahu dulu apa alasan mereka nggak mood untuk belajar. Apa alasannya? Pasti ada alasan yang jelas. Anak saya, dia bilang, nggak mau belajar, males, udah kesel, udah lama di rumah, nggak kemana-mana. Maka saya tanya sama dia, nah kalau kemudian Kang Izdan nggak mau belajar, kira-kira maunya gimana sekarang? Dia bilang, pokoknya mah Kang Izdan pengen main kuda-kudaan. Pakai apa kuda-kudaannya kan nggak ada di rumah. Pakai meja, sok boleh. Sepanjang masih aman, selamat, dan terkontrol, silakan. Akhirnya dia menikmati. Nah, maka perspektif kita dengan anak-anak harus diketemukan. Yang disebut dengan makna belajar itu apa sebetulnya? Karena kita memaknai belajar itu hanya sekedar lihat buku, nulis buku, di buku, baca, menghafal. Itu belajar kata kita, kata orang tuanya. Tapi kata anak-anak kita, banyak banget ragam belajarnya itu. Ketika mereka melihat kita, orang tuanya juga mereka sedang belajar loh, jangan salah. Belajar melihat bagaimana bersikap, belajar bagaimana berwudu, belajar bagaimana makan, bagaimana ngobrol. Contoh nih, saya mau tanya sama ayah bunda sekalian. Kalau misalnya ayah bunda lihat putra-putrinya pegang buku gambar. Ayah bunda nanya sama putra-putrinya, mau ngapain, Dek? Dia bilang, saya disuruh sama ibu guru buat menggambar pemandangan. Kira-kira nih, dalam perspektif kita, para orang tua, yang disebut pemandangan itu apa kira-kira? Jangan ada yang jawab ya, silakan. Di chat dulu aja, saya ingin tahu. Yang disebut pemandangan itu apa sebetulnya? Kita ingin tahu nih, apa sih perspektif ayah bunda tentang pemandangan? Kita akan cari tahu. Betul. Gunung. Pasti gunung. Pegunungan, laut, kebun. Oke. Gunungnya pasti dua ya. Ada matahari di tengah-tengahnya, kemudian ada sawah yang lingkar gitu, ada awan dikit gitu kan. Pantainya juga ya, kira-kira. Itu adalah pemandangan perspektif kita orang tuanya. Nah, ketika pas anak kita gambar mall, kira-kira komplain nggak kita? Ma, ini hasil gambar Ade, pemandangannya begini. Pas kita lihat ternyata gambar mall. Kira-kira bagaimana respon kita? Ayo, silakan. Di-unmute saja deh, boleh suaranya. Anak kita gambar pemandangan tapi gambarnya mall. Kira-kira bagaimana respon kita? Apa yang kita jawab? Silakan di-unmute saja. Kira-kira apa jawaban kita? Pas lihat, anak kita gambar pemandangannya bukan gunung, tapi mall. Oh, ada yang mau jawab nih kira-kira nih? Mungkin satu orang. Oke, silakan. Siapa saja, boleh. Oh ya, Abah, sekedar catatan, masih ada 3 penanya yang masuk di kolom chat. Iya. Oke, siap. Oke, dan biasanya kita langsung respon. Pemandangan, Adek, bukan mall, Dek. Pemandangan. Kata anak kita, Ma, bukankah pemandangan itu sesuatu yang pernah dipandang sama kita? Dan Adek pernah lihat mall ini beberapa hari yang lalu. Ya, ternyata perspektif kita dengan putra-putri kita berbeda. Termasuk mana belajar. Samakan dulu dengan anak-anak kita. Sebetulnya apa sih belajar itu? Karena ayah bunda, setiap waktu anak-anak kita itu belajar mereka itu. Nggak ada loh mesin fotokopi yang paling canggih kecuali anak-anak. Mereka akan melihat kita. Dan itu adalah momen mereka belajar. Jadi, bagaimana caranya? We have to communicate it. Kita harus mengkomunikasikan ngobrol. Curhat. Bagaimana curhatnya? Ada tips-tipsnya loh, Kang Arfani. Bagaimana cara ngobrol dengan anak-anak, apa curhatnya. Mungkin nanti ya, di pertemuan berikutnya aja. Kita akan obrolkan, biar penasaran. Oke, ada pertanyaan lain? Sudah ini, udah ya. Abah, di kolom chat ada 3 saya kolek. Oh iya, ada nih. Pertanyaan.
Oke. Dan tapi tadi saya sudah izin ke adminnya dari Academy Trainer untuk kita extend sampai jam 3:15 apa? Kita Oke, siap. manfaatkan kita menjawab ini. Saya Oke. bacakan yang di chat ini ada Ada dari ya. Pak Wildan Bagaimana jika ada Rizky. yang hidup masih serumah dengan ayah ibu yang mudah emosi? Oke. Bagaimana agar anak-anak kita tidak meniru kakek neneknya? Bisa Pak Khair. Ayah bunda yang Allah muliakan, ini yang kemudian sering kita lakukan. Kita sering mencari kesalahan, bukan mencari solusi. Pertanyaannya, ada nggak sebuah keluarga yang mereka hidup dengan mertuanya, dengan orang tuanya, tapi aman-aman aja? Saya pastikan banyak. Jadi sebetulnya persoalannya bukan hanya di persoalan mertuanya saja. Bisa jadi karena pertahanan kita yang belum kuat sebetulnya. Saya pernah belajar di seorang guru, beliau menyampaikan, jangan pernah repot mengusir tikus dari rumah kita. Jangan repot mengusir pencuri dari rumah kita. Tetapi kuatkan dulu rumah kitanya agar jangan sampai ada pencuri yang masuk ke rumah kita. Maka kalau pertahanan benteng Takeshi-nya nih, benteng Takeshi, ketahuan banget saya udah tua Bang Arfan ini. Benteng Takeshi-nya sudah kuat, sudah nyaman, sudah oke, insya Allah. Apapun kondisi di luar sana, baik itu punten, mohon maaf, dari mertua, dari nenek kakeknya, apapun, anak kita pasti akan memulai mencerna, memilah, memfilter mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Dan bisa jadi kemudian anak kita jadi sumber ilmu bagi nenek kakeknya. Misalnya nih, contoh anak kita udah kita biasakan kalau makan, kalau minum tangan kanan misalnya. Nah, punten contoh ini mah ya, nenek kakeknya minum pakai tangan kiri. Kalau kemudian anak kita sudah bagus penguasaan keyakinan tersebut, maka justru yang akan diajarkan adalah nenek kakeknya sama anak kita. Mungkin dia bilang begini, Nek, kata Umi juga kata Bunda kalau minum nggak boleh pakai tangan kiri, harus pakai tangan kanan karena bla 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 bla. Mungkin nenek kakeknya akan bilang, oh gitu ya cucu, terima kasih ya udah diingetin sama cucu nenek yang cantik, yang cakep, yang soleh segala macam. Jadi ini persoalan yang penting di kita. Seringkali kita kemudian mencari sumber kesalahan. Padahal yang perlu dilakukan adalah kita mencari solusi yang terbaik. Karena kita juga nggak bisa maksa sebetulnya. Mungkin ada keluarga yang ditakdirkan masih harus berkumpul dengan orang tuanya, belum bisa berpisah, belum bisa punya rumah sendiri, belum bisa ngontrak dan sebagainya. Maka peluang-peluang kebaikan apa sebetulnya yang bisa dilakukan? Bukan sebaliknya. Bukankah kemudian kita belajar dari doa Nabi Adam alaihissalam ketika beliau berdoa, Rabbana zalamna anfusana. Beliau nggak bilang begini, ya Rob, aku begini karena godaan iblis, gara-gara iblis nih, jadi begini. Nggak begitu. Tapi kemudian dia bilang, Rabbana zalamna anfusana. Ini asli, karena kekurangan, karena ketidaktahuan saya. Akhirnya, saya perbaikan diri. Jadi begitu ya, yang tadi ditanyakan, kalau kemudian pengaruhnya datang dari luar. Karena kalau kemudian sekedar menyalahkan dari nenek kakeknya, mungkin juga ketika pas dia pindah rumah, misalnya kita ngontrak atau berpisah dengan kakek neneknya, tetangganya yang bermasalah. Akhirnya kita menyalahkan tetangga kita. Dia sekolah bermasalah, ini gara-gara temannya nih, pasti jadi begini nih. Nah, pasti kalau orang kemudian sudah mulai blaming, menyalahkan, saya pastikan nggak akan tenang-tenang hidupnya. Maka berpikir untuk mencari solusi, bukan kemudian terus memperkeruh persoalan yang tadi. Oke, tadi mana lagi Bang pertanyaannya ya? Oh ini, bagaimana cara mengelola emosi yang benar? Karena biasanya emosi itu sering menular. Yang itu Bang ya? Oke, betul, menular, baik yang negatif ataupun yang positif. Sebetulnya tadi di awal sudah disampaikan, kita minta sama yang memilikinya.
hati kita itu bukan kita yang memiliki, tapi Allah yang mengaturnya. Maka mintalah pada Allah agar kemudian Allah memberikan ketenangan pada kita. Sering-sering berdoa sama Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika atau sabit qalbi ala ta'atika. Dan selebihnya ada ikhtiar-ikhtiar bumi yang lain. Bagaimana caranya? Contoh nih, saya pas kemarin misalnya, ini sebagai contoh kasus ya Bang Arfani, saya pas ba'da subuh membiasakan selepas Ramadan itu baca Quran bareng sama anak-anak. Nah, selesai salat subuh, kita baca Quran bareng-bareng. Nah, sebelum baca, sudah mulai banyak protes. Dari anak yang pertama, kedua, ketiga, protes. Yang diproteskan, dia bilang begini, bah, entong seur-seur teuingnya macana. Apa Bang? Artinya itu Bang? Saya cari di Google Translate tuh, Bang. Oke. Bah, jangan banyak-banyak ya bacanya, ngantuk. Saya, sebagai orang tua yang ngerasa harus baca Quran, mulai emosi saya bergejolak. Tapi kemudian saya berpikir gini, realnya anak-anak minta dispensasi baca Quran. Saya harus tahu apa masalahnya. Kata mereka ngantuk. Saya berpikir, kenapa mereka ngantuk? Ternyata tadi malam tidurnya terlampau malam. Saya nanya lagi, kenapa mereka kemalaman tidurnya? Karena saya yang ngajak ngopi sama mereka. Akhirnya, saya berpikir, iya, saya yang salah. Bukan mereka yang salah. Akhirnya saya ngaku jujur, oh iya. Kalau kita ingin punya emosi yang tenang, emosi yang baik, maka evaluasi dulu. Apa yang saya dengan kita orang tuanya. Karena apa yang terjadi di anak-anak kita, tentu nggak akan ujug-ujug mereka itu. Pasti ada sebabnya. Ada alasannya. Dan kadang-kadang kita langsung memfokusnya aja. Kesel, marah, ambek, jengkel, segala macam. Padahal mereka seperti itu, pasti ada sebab yang mengantarkan. Itu Bang Arfani kira-kira. Dan sepertinya cukup ya Bang Arfani. Oke, ya mungkin ada beberapa pertanyaan belum bisa kita respon, mungkin akan nanti dibalas by Japi oleh Abah juga mungkin. Ya, insya Allah. Abah, sebelum kita closing, mungkin dari Abah ada mungkin semacam closing statement, Bah? Oke. Silakan untuk para. Dan closing statement-nya ini aja dengan Bang Arfani. Wahai para ayah, jadilah ayah tenang di dalam kondisi yang menantang, pengantar keluarga menjadi tenang dan senang, dan terlahir sebagai keluarga pemenang. Itu saja mungkin Bang Arfani closing statement-nya. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita menjadi ayah dan bunda yang tenang. Luar biasa Abah atas materi yang disampaikan. Boleh dong kita berikan aplaus atas materi dari Abah Ipang. Silakan mungkin dari aplaus virtual ataupun yang videonya. Terima kasih Abah. Ya, baik ayah bunda yang telah hadir di sini semua, terima kasih atas kesediaannya untuk belajar bersama, sharing bersama di sini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan berguna untuk kita semua. Bang Arfani, saya lupa satu lagi nih. Boleh, Pak? Silakan. Bagi ayah bunda yang ingin berbagi dengan komunitasnya, bolehlah nanti saya siap menyiapkan diri, misalnya Bunda Taufik atau Pak Kurniadi atau siapapun yang ingin berkumpul dengan teman-teman di sekolah, di kampusnya, berbagi dengan materi ini. Insya Allah saya akan menyiapkan diri. Nomor kontaknya, Bah, nomor kontak. Nomor kontaknya nanti ya di Bang Arfani. Jazakumullahu khairan katsiran. Amin. Oke, baik. Kita akan sampaikan melalui grup yang sudah Bapak Ibu sudah join tadi. Jadi untuk kontak nanti akan disampaikan melalui grup itu. Baik, para bunda dan ayah sudah hadir di sini. Kita akan sudahi materi pada siang dan sampai sore hari ini juga. Terima kasih.